warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel Belajar Yuk. Nah, teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi soal SKB sesuai Permen RB ya. Kita bahas tentang pengelolaan pelayanan kebidanan komunitas dan soal-soalnya. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelompok komunitas terkecil adalah keluarga. Individu yang dilayani adalah bagian dari keluarga atau komunitas. Oleh karena itu, bidan tidak memandang pasiennya dari sudut biologis, tetapi sebagai unsur sosial yang memiliki budaya tertentu, serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan di sekelilingnya. Pengelolaan kebidanan komunitas mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Kebidanan komunitas dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh bidan di suatu komunitas. Kegiatan kebidanan komunitas akan terlaksana dengan baik dan memberi hasil sesuai dengan yang diharapkan jika didasarkan pada suatu rencana. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Rencana merupakan suatu pola pikir yang sistematis untuk mewujudkan suatu tujuan dengan mengorganisasikan dan mendaya gunakan sumber yang tersedia. Jadi yang disebut dengan perencanaan yaitu suatu proses penyusunan rencana yang menggambarkan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu kegiatan dengan organisasikan dan mendaya gunakan sumber yang tersedia. Ada beberapa bentuk perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan kurun waktu pelaksanaan. Itu ada jangka panjang, alokasinya 25 tahun, jangka menengah itu 5 tahun, jangka pendek disusun sesuai untuk kegiatan tahunan. Upaya kegiatan komunitas di Indonesia merupakan bagian pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan kebidanan komunitas mengikuti pada perencanaan pembangunan tersebut. Nah, yang kedua adalah perencanaan berdasarkan wilayah. Ada rencana pembangunan nasional atau pusat, rencana pembangunan daerah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan program. Nah, ada rencana pembangunan kesehatan keluarga, penyuluh kesehatan, dan rencana pembangunan puskesmas. Adanya proses penyusunan rencana yaitu menentukan tujuan, yaitu berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi ya. Bila masalah yang ditemukan tersebut banyak, maka bentuk-bentuk dari prioritasnya bisa berdasarkan besarnya masalah, luasnya masalah, dampak besarnya akibat, dan tingkat kemudahan untuk mengatasinya. Nah, kalau untuk mendukung pencapaian tujuan, perlu diidentifikasi tentang kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Dan untuk menentukan tujuan suatu rencana dan strategi pelaksanaan, itu perlu dipertimbangkan ya. Yang perlu dipertimbangkan itu kekuatan yang dimiliki, peluang, kelemahan, dan ancaman. Di dalam suatu perencanaan memiliki tujuan untuk menunjukkan keadaan yang ingin dicapai, yaitu keadaan yang akan dicapai harus jelas dan dapat diukur baik kuantitas maupun kualitas. Dalam tujuan suatu perencanaan sebaiknya dinyatakan jangka waktu, kondisi, dan tempat kegiatannya. Nah, kemudian menentukan strategi ya. Rencana diungkapkan dalam kebijaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kebijaksanaan merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan. Contohnya, dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa A, nah kebijaksanaan yang ditetapkannya pelayanan kesehatan ibu dan anak diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia gitu ya. Kemudian menentukan kegiatannya, kegiatan apa yang akan dilakukan, tempat pelaksanaannya, waktu dan penjadwalan pelaksanaan, pelaksana yang bertanggung jawabnya siapa. Kemudian menentukan sumber daya, yaitu tenaga, sarana, fasilitas, dana, manajemen, serta informasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan ya berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Rencana pelaksanaan menjabarkan program atau kegiatan lebih rinci dan mencakup waktu dan tempat pelaksana kegiatan ya.
Pengawasan, pengendalian, supervisi, bimbingan, dan konsultasi dilaksanakan di dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan juga dikembangkan sistem pencatatan dan pelaporan yang berguna sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana selanjutnya. Kemudian evaluasi. Nah, pentingnya penyusunan rencana evaluasi ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi bila kegiatan telah selesai. Langkah-langkahnya menentukan tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan pelaksanaan dievaluasi, kemudian metode serta teknik yang digunakannya apa. Perencanaan dilakukan berdasarkan kurun waktu pelaksanaan wilayah dan program. Kriteria keberhasilan pelaksanaan memenuhi persyaratan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan, dapat diukur berkaitan dengan program atau kegiatan yang dievaluasi, ya, jadi dapat dipahami. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang termasuk pengorganisasian adalah puskesmas, ya, LKMD atau lembaga ketahanan masyarakat. Tempat kebidanan komunitas dilaksanakan di seksi 7 dan 8 pembinaan kesejahteraan keluarga dan kesehatan kependudukan dan keluarga berencana dengan bidan sebagai anggotanya. Pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya. Nah, hal-hal yang diorganisasikan adalah kegiatan yang merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana sedemikian rupa sehingga terbentuk satu kesatuan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tenaga pelaksanaannya mencakup pengaturan struktur organisasi, susunan personalia, dan hak serta wewenang dari setiap tenaga pelaksana sehingga ada penanggung jawabnya, ya. Kemudian hasil pengorganisasian itu terbentuk suatu wadah entity yang pada dasarnya merupakan perpaduan antara kegiatan yang akan dilaksanakan serta tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan untuk melaksanakan program kesehatan. Nah, di sini program ini dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program atau kegiatan lebih rinci, mencakup waktu, tempat, pelaksana kegiatan, pengawasan, pengendalian, supervisi, bimbingan, dan konsultasi dilaksanakan di dalam pelaksanaan. Yang keempat adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, bentuk pencatatan ini dapat berupa tulisan di atas kertas, disket, dan lain-lain dengan ilustrasi, tulisan, grafik, gambar, atau suara. Jadi pencatatan ini merupakan dokumentasi yang dapat dijadikan bukti atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program, ya. Nah, tugas dan tanggung jawab bidan komunitas, ya. Ini tugas utama bidan di komunitas adalah melaksanakan asuhan kebidanan sesuai standar profesional, melakukan asuhan kebidanan ibu hamil normal, ya, ibu bersalin, bayi baru lahir, ibu nipas dan menyusui, kemudian dengan komplikasi patologis resiko tinggi, ya, yang melibatkan klien, ya. Kemudian melaksanakan asuhan pada bayi dan balita, kemudian memberikan asuhan juga pada ibu dengan gangguan sistem reproduksi, melaksanakan asuhan kebidanan komunitas, KB, Penkes, ya, itu merupakan tugas utama bidan di komunitas. Nah, bidan juga pengelola pelayanan KIA atau KB. Di sini mengembangkan pelayanan kesehatan kebidanan, melibatkan keluarga dan masyarakat, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program-program sektor lain di wilayah kerjanya, ya, untuk dengan meningkatkan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan yang lain, pendidikan klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan yang lain. Di situ melaksanakan bimbingan penyuluhan Penkes, ya. Kemudian melaksanakan penelitian dalam asuhan kebidanan. Tugas tambahan bidan di komunitas itu yang pertama, upaya perbaikan kesehatan lingkungan, mengelola, memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya, surveillance penyakit yang timbul di masyarakat menggunakan teknologi tepat guna kebidanan. Nah, bidan praktek swasta
praktek pelayanan bidan perorangan atau swasta merupakan penyedia layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Di situ perlu adanya regulasi pelayanan praktek bidan secara jelas, persiapan sebelum bidan melaksanakan pelayanan praktek seperti perizinan, tempat, ruangan, peralatan praktek, dan kelengkapan administrasi. Semuanya harus sesuai dengan standar. Ya. Ini. Nah. Kemudian kompetensi minimal bidan praktek swasta, ruang lingkup profesinya diagnostik, terapi, merujuk, kemampuan komunikasi interpersonal, dan meningkatkan mutu pelayanan, pemeriksaan seefisien mungkin, internal review, pelayanan sesuai standar pelayanan kebidanan dan etika profesi, humanis dan tidak diskriminasi. Kemitraan, ya, kemitraan sejawat, kolaborasi, dokter, perawat, petugas kesehatan lain, mau ke psikolog, sosiolog, ya, itu pasien juga kemitraannya harus terjalin, ya, di komunitas. Manajemennya, manajemen waktu, alat, informasi, obat, jasa, administrasi, dan undang-undangnya harus jelas. Kemudian pengembangan dirinya, information search atau continue midwifery education, ya. Nah, lanjut ke soal-soal. Pernyataan yang benar tentang kebidanan komunitas, kecuali suatu area praktik bidan yang dilaksanakan di luar institusi pelayanan kesehatan, suatu area praktik bidan yang dilaksanakan di masyarakat wilayah tertentu, suatu area praktik bidan yang dilaksanakan di luar institusi pelayanan kesehatan tentang hukum kesehatan, suatu area praktik bidan yang dilaksanakan di luar institusi pelayanan kesehatan terhadap ibu, anak, keluarga, dan masyarakat, suatu area praktik bidan yang dilaksanakan di luar institusi pelayanan kesehatan tentang promosi dan preventif dalam reproduksi wanita, ya, kecuali. Nah, kalau baca soal hati-hati, jangan terkecoh karena PG-nya panjang-panjang, tapi dilihat soalnya ini kecualinya, ya. Kecualinya adalah yang C. Suatu area praktek bidan dilaksanakan di luar institusi pelayanan kesehatan tentang hukum kesehatan. Nah, ini nomor 2 sampai nomor 5. Bidan cinta itu bidan yang baru saja ditempatkan di Desa Sukamaju, desa yang berada di kaki Gunung Talang, terdiri dari 200 kepala keluarga dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Bulan ini terdapat kejadian luar biasa, 3 dari 20 penderita demam berdarah meninggal. Nah, satu di antaranya yang meninggal adalah ibu hamil dengan usia kehamilan 30-31 minggu. Bidan cinta sebagai bidan koordinator KIA Puskesmas Talang sedang menyusun rencana untuk mengintervensi kejadian tersebut. Nah, bidan cinta menjalankan fungsinya sebagai pelaksana, yaitu melakukan pengelolaan terkait pendataan dan perhitungan KLB serta program pencegahan DBD, memberikan pengobatan gratis untuk ibu-ibu hamil, melakukan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan DBD, khususnya ibu hamil, melakukan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam penemuan obat atau menemukan faktor resiko untuk ibu dan bayi, melakukan pemberian imunisasi TT pada setiap ibu hamil. Jawabannya yang C, ya. Bidan sebagai pelaksana memberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan DBD, khususnya untuk ibu-ibu hamil. Nomor 3, bidan cinta menjalankan fungsinya sebagai pengelola, yaitu melaksanakan pengelola terkait pendataan perhitungan KLB serta program pencegahan DBD, memberikan pengobatan gratis, melakukan penyuluhan tentang kebersihan, melakukan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam penemuan obat atau menemukan faktor risiko untuk ibu dan bayi, atau melakukan pemberian imunisasi TT pada setiap ibu hamil. Nah, sebagai pengelola di sini bidan cinta melakukan pengelolaan terkait pendataan dan perhitungan KLB serta program pencegahan DBD. Nomor 4, bidan cinta menjalankan fungsinya sebagai peneliti, yaitu melakukan pengelolaan terkait pendataan perhitungan KLB serta program pencegahan DBD, memberikan pengobatan gratis, melakukan penyuluhan,
melakukan kerjasama lintas sektor, atau melakukan pemberian imunisasi TT. Di sini sebagai peneliti. Peneliti berarti jawabannya yang D. Ya, diteliti dalam penemuan obat atau menentukan faktor resiko, ya. Nomor 5, bidan cinta menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, bidan cinta melakukan pengelolaan terkait pendataan, memberikan pengobatan gratis, melakukan penyuluhan, melakukan kerjasama, atau melakukan sharing dan kegiatan demonstrasi tentang tata cara memberikan imunisasi. Jawabannya yang E, ya, kalau sebagai pendidik. Melakukan sharing, demonstrasi tentang cara, ya, imunisasi. Berikut ini merupakan prinsip kerja bidan di komunitas, kecuali kompetensi berdasar pemikiran kritis, praktik berdasarkan fakta atau EDM, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pemberdayakan untuk kuratif, advokasi untuk perempuan yang tidak mengalami intervensi pada kasus yang tidak mengalami komplikasi. Jawabannya adalah memberdayakan untuk kuratif. Ya. Sini sebutkan kecuali, ya. Contoh faktor yang mempengaruhi pelayanan komunitas dari lingkungan fisik adalah Staphylococcus aureus pada penderita mastitis, ibu hamil dengan diet rendah kalori dan rendah protein, upacara pupak pusar saat lepasnya tali pusat, peningkatan kejadian diare di tempat penampungan sementara saat terjadi banjir bandang. Ya, jawabannya adalah yang D. Faktor yang mempengaruhi pelayanan komunitas di lingkungan fisik, ya, fisik. Peningkatan kejadian diare di tempat penampungan sementara saat terjadi banjir bandang. Pelayanan komunitas yang dapat dilakukan bidan adalah penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, melakukan kuratif untuk setiap ibu dan balita, pertolongan persalinan di rumah sakit. Jawabannya adalah penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Ini yang paling penting, ya, pelayanan komunitasnya. Negari 5, kaum merupakan negeri yang memiliki cakupan K1 dan K4 di bawah target, yaitu K1 sebesar 70% dan K4 sebesar 65%. Pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan masih 60% dan angka kematian ibu pada tahun lalu itu 3%. Ya. Faktor penyebab dari manajemen sumber daya manusia adalah jumlah bidan yang masih sedikit, bidan jarang berada di tempat, kurang aktifnya bidan dalam melakukan promosi dan preventif terhadap ibu hamil, penyuluhan selalu dilakukan 2 kali dalam seminggu, atau aktifnya bekerja sama bidan dan kader. Jawabannya adalah penyebab dari manajemen sumber daya manusia, yaitu kurang aktifnya bidan dalam melakukan promosi dan preventif terhadap ibu hamil. Jadi, kalau sebelumnya sudah diberikan promosi dan preventif, itu pertolongan persalinan dengan dukunnya pasti berkurang, atau pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatannya pasti bertambah, ya, dan kematian ibu juga semakin sedikit. Hal yang dapat dilakukan untuk kasus di atas oleh bidan komunitas kecuali meningkatkan promotif dan preventif tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, melakukan kunjungan rumah, meningkatkan peran kader untuk deteksi dini komplikasi ibu hamil, melakukan rujukan dengan segera jika ada komplikasi ibu hamil, melakukan pertolongan persalinan sungsang. Hal yang dapat dilakukan, ya, meningkatkan promotif dan preventif, ya, melakukan kunjungan rumah juga bagus. Kemudian meningkatkan peran kader untuk deteksi komplikasi ibu hamil, bagus. Melakukan rujukan dengan segera jika ada komplikasi, betul. Melakukan pertolongan persalinan sungsang. Nah, ini tidak boleh, ya, ini bukan kewenangan bidan. Jadi jawabannya yang kecuali, ya.
Nomor 11. Beberapa prinsip kerja bidan komunitas adalah kecuali pemakaian teknologi etik, memberdayakan atau mengajarkan untuk promosi info choice, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Advokasi untuk perempuan yang mengalami intervensi pada kasus yang mengalami komplikasi, berpijak pada 3 bidang ilmu, IKM, ilmu kebidanan, dan ilmu kesehatan, atau kompetensi berdasarkan pemikiran kritis. Ya, di sini adalah kecuali. Jawabannya adalah yang C, advokasi untuk perempuan yang mengalami intervensi pada kasus yang mengalami komplikasi. Oke, nomor 12. Efek dari globalisasi, salah satunya adalah perjanjian kerja dan perdagangan terhadap jasa kebidanan, dikenal dengan istilah General Agreement on Trade and Tariff, General Agreement on Trade in Commercial, General Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspect Intellectual Property Right, ASEAN Economic Community. Jawabannya adalah yang C, ya, General Agreement on Trade in Service. Anda bidan desa Sukamaju, salah satu desa wisata dan termasuk wilayah kerja Puskesmas Andai Tolang. Jumlah ibu hamil 30 orang, nipas dan BBL 10 orang, balita 140 orang. Suatu hari datang sepasang suami istri dari New Zealand yang merupakan pelancong dan melakukan pemeriksaan kehamilan. Berikut kompetensi hard skill yang harus Anda miliki adalah kemampuan komunikasi Inggris, kemampuan memberikan penjelasan hasil pemeriksaan, kemampuan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan komprehensif, kemampuan melakukan asuhan terencana, kemampuan melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Jawabannya adalah yang C, yang paling penting. Ya, yang paling harus bisa itu kemampuan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan komprehensif. Ya, ini kan di situ mencakup semuanya. Pelayanan, komunikasi, ya, memberi asuhan, dokumentasi, dan lain-lain. Nomor 14. Kompetensi yang tepat dan harus Anda miliki sebagai bidan terkait klien dari luar negeri adalah kemampuan komunikasi nonverbal, kemampuan profesional dalam memberikan asuhan, kemampuan komunikasi nonverbal serta filter terhadap arus globalisasi, peningkatan pelatihan bahasa asing, peningkatan pelatihan medis komunikasi, serta filter terhadap arus globalisasi. Nah, di sini kompetensi yang tepat adalah yang E, pelatihan medis, komunikasi, serta filter terhadap arus globalisasi. Dari skenario di atas dapat kita ketahui bahwa karakteristik asuhan kebidanan yang tidak tepat adalah, nah, yang tidak tepat ya, berfokus perempuan baik dalam maupun luar negeri, asuhan kebidanan yang berkelanjutan, asuhan berbasis epidemic, asuhan yang berpusat pada bidan, asuhan yang mengutamakan patient safety. Jawabannya adalah asuhan yang berpusat pada bidan. Nah, yang tidak tepat kan yang ditintanya. Nomor 16. 3 pilar atau pegangan bidan era globalisasi adalah epidemic production, regulasi dan motivasi dan komitmen, epidemic medicine, reward, motivasi dan komitmen, regulasi, reward and punishment and motivasi, komitmen, regulation and akreditasi, akreditasi, standarisasi, monitoring dan evaluasi. Nah, 3 pilar atau pegangan bidan di era globalisasi adalah yang A, ya, epidemic, for decision, regulasi dan motivasi dan komitmen. Dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan, acuan yang harus dikuasai bidan adalah standarisasi, monitoring, dan evaluasi, standarisasi, monitoring, dan evaluasi serta akreditasi, standarisasi, continuity of care, monitoring, dan evaluasi, standarisasi, patient safety, continuity of care, standarisasi, akreditasi, dan
konsolidasi. Nah, acuannya adalah standarisasi, monitoring dan evaluasi serta akreditasi. Nyonya Raisa datang ke BPM Anda untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ini merupakan kehamilannya yang kelima dengan usia kehamilan 13-14 minggu. Nyonya Raisa mengatakan kegiatan rumah biasanya dilakukan sendiri karena suami bekerja sebagai buruh yang berangkat pagi dan pulang sekitar jam 6 sore. Anak-anak sibuk dengan rutinitas sekolah dan jarak kehamilan ini dengan anak terakhir adalah 1 tahun. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Nyonya Raisa mengalami anemia. Nah, risiko yang dapat terjadi pada Nyonya Raisa adalah kelahiran prematur, makrosomia, perdarahan postpartum, stres atau kelainan kongenital. Nah, tadi disebutkan bahwa intinya adalah Nyonya Raisa itu anemi, jadi itu menyebabkan komplikasi yang akan terjadi adalah perdarahan postpartum. Resikonya ya. Dari skenario di atas, ciri-ciri dari struktur keluarga yang tidak dimiliki oleh Nyonya Raisa adalah adanya perbedaan, adanya kekhususan, tidak terorganisasi, ikatan kekeluargaan sangat kuat, mempunyai semangat gotong royong. Jawabannya adalah tidak terorganisasi. Ya, karena di situ anaknya ini kehamilan kelima, jarak yang terakhir dengan kehamilan ini juga 1 tahun, kemudian dia sendiri di rumah karena suaminya berangkat dari pagi bekerjanya sampai jam 6 sore. Jadi dia semua sendiri, dilakukan dengan sendiri ya, dengan jarak juga kelahirannya yang dekat. Oke, lanjut. Berdasarkan skenario tersebut, tipe atau bentuk keluarga di atas adalah keluarga besar, keluarga inti, keluarga berkomposisi, keluarga kabitas, atau keluarga single parent. Kalau keluarga single parent enggak ya. Jawabannya adalah keluarga inti karena di situ ada ayah, ibu, dan anaknya. Asuhan dari keluarga yang dapat dilakukan adalah pengambilan keputusan berada di tangan ibu dan ayah, melakukan pembagian tugas rumah dan bertanggung jawab, melakukan rutinitas masing-masing, membentuk ikatan kekeluargaan yang erat, menghormati keputusan yang dibuat ayah saja. Nah, asuhan dari keluarga yang dapat dilakukan adalah melakukan pembagian tugas rumah dan bertanggung jawab ya. Lanjut. Asuhan kebidanan yang tepat dan dapat dilakukan adalah menjelaskan kepada ibu tentang risiko kehamilannya, menjelaskan pada ibu tentang pemakaian alat kontrasepsi, melibatkan suami dan melakukan asuhan kehamilan, menghormati hak reproduksi wanita atau semua benar. Nah, yang dapat dilakukan asuhan kebidanannya adalah semuanya ya, semuanya. Dijelaskan tentang resiko kehamilannya karena semua serba sendiri, pekerjaan rumah dilakukan ya, kemudian lagi hamil, jarak juga anak yang paling kecil masih kecil ya, masih umur 1 tahun ya. Kemudian jelaskan pula tentang pemakaian alat kontrasepsi nanti kalau sudah lahir. Kemudian libatkan juga suami untuk melakukan asuhan kehamilannya supaya hamilnya sehat, ibunya juga sehat ya, dari resiko-resikonya tidak terjadi ya. Kemudian menghormati hak reproduksi wanita. Oke, jadi jawabannya adalah semua benar. Bidan harus menghormati keputusan yang telah diambil oleh suami dan istri dalam satu keluarga. Hal ini dikenal dengan matriarkal, kabitasi, equalitarian, atau patrilineal. Jawabannya adalah equalitarian. Nyonya Sari menyatakan belum siap untuk menjalani proses persalinan, sehingga bidan menyarankan agar suami ikut serta mempersiapkan kebutuhan persalinan dan mendampingi Nyonya Sari saat bersalin, mengkoordinasikan dengan keluarga lain untuk membantu menjaga anak pertamanya yang berusia 2 tahun dan memenuhi nutrisi anaknya selama ditinggal di rumah. Nah,
Suami membantu persiapan persalinan dan mendampingi istrinya merupakan bagian dari fungsi biologis, psikologis, sosial,